Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izin saya jelaskan sedikit ya mengenai seminar ASMI Bocor Talent DNA ini. Ya, ASMI Bocor Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi ya Bapak Ibu untuk membahas dan mendiskusikan nih bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk individu, keluarga maupun organisasi. Dan ASMI Bocor Talent DNA juga akan mengulas nih algoritma of human technology yang akan membantu setiap orang untuk find your light and shine. Ya, Bapak Ibu, mohon kesediaannya ya untuk menyimak dan mengikuti kegiatan pada pagi ini sampai akhir acara nih, karena kita akan berikan giveaway untuk satu orang pemenang yang akan mendapatkan 3 free life tools talent DNA. Ya, atau boleh juga dituliskan nama sama alasannya ya mengapa Bapak Ibu layak menjadi pemenang, atau boleh juga berpartisipasi secara aktif hingga akhir acara dan nanti akan kami umumkan pemenangnya. Bapak Ibu, izin kami ingin tahu nih di antara Bapak Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA, apabila Bapak Ibu sudah memiliki 45 report, silakan ketik 45 pada kolom chat. Oh, baik, terima kasih. Sudah baik ya 45. Nah, Bapak Ibu yang bagi memiliki 10 report, boleh diketikkan 10 pada kolom chat. Atau Bapak Ibu bagi yang belum sama sekali memiliki hasil talent DNA-nya, boleh ketik 0 ya pada kolom chat. Oh, di sini juga baru ada ya yang baru punya 10 ya. Baik. Iya. Oh, ada juga yang Pak Juliandi ya yang belum punya ya sama sekali untuk talent DNA-nya. Baik. Ya, Bapak Ibu boleh juga diketikkan di kolom chat ya siapa yang baru pertama kali hadir nih di seminar ASME Bocor Talent DNA, boleh ketik saya. Oh, baik, ada Bu Erlis ya, baru ya Bu ya. Baik. Boleh Bapak Ibu yang baru pertama kali join, ikuti hingga akhir acara, karena nanti kita akan berikan giveaway ya, untuk Bapak Ibu semuanya yang aktif dalam partisipasinya. Oh, Masya Allah, di sini banyak ya di antaranya yang baru pertama kali hadir ternyata ya Bapak Ibu, di seminar ASMI Bocor Talent DNA ini. Dan ini juga banyak yang belum memiliki hasil talent DNA-nya ya. Baik, oleh karena itu ya, izin Ibu, Bapak Ibu untuk membantu peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Anda tentu tahu kisah 4 Rudi. Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, dan Rudi Hairudin. Semua Rudi, tetapi beda passion. Rudi Habibie, ahli pesawat. Rudi Hartono, ahli badminton. Rudi Hairudin, ahli masak. Dan Rudi Hadisuwarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah ke salah satu Rudi. Jangan sampai kita meminta Rudi Hairudin untuk membuat pesawat terbang atau Rudi Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA. Dengan cara seperti itu kita akan tahu spontannya apa, responnya bagaimana, kemudian kelebihannya di mana, dan itu tentu tidak mudah. Tapi dengan talent DNA Life Tools kita bisa membacanya. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu
Pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut mengenai algoritma human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya ya Bapak Ibu bersama Coach Tiko sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Mas Reza dan Mbak Rima. Di mana Mas Reza dan Mbak Rima ini keduanya seorang arsitek entrepreneur di Rima Ginanjar Arsitektur. Dan tema kita pagi ini adalah arsitektur bahagia ala talent DNA. Ya, Assalamualaikum, Mas Tiko, Mbak Rima, dan Mas Reza. Apa kabarnya? Waalaikumsalam, Mbak Rizka. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik ya. Sudah siap ya, Mbak, Mas Reza, untuk sharing pada pagi ini ya? Ya. Ya, siap. Ya, izin saya akan bacakan terlebih dahulu untuk 10 top talent dan 5 bottom talent dari Mbak Rima dan Mas Reza ya. Boleh silakan Coach Tiko. Ya, untuk top talent dari Mas Reza adalah yang pertama artikulatif, courageous, visionary, initiator, convincing, logical, goal-getter, troubleshooter, fokus, dan self-confident. Sedangkan bottom talent-nya adalah kompetitif, caring, vigorous, equitable, dan genuine. Dan untuk Mbak Rima, 10 top talent-nya adalah goal-getter, noble, self-confidence, inovatif, kontemplatif, signifikan, perfectionist, intuitif, convincing, sociable. Dan 5 bottom talent dari Mbak Rima adalah authoritative, aversive, harmony, genuine, dan equitable.
Ya, selama 30 menit ke depan kita akan membahas ya Bapak Ibu bagaimana nih kombinasi top dan bottom talent, spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 report, silahkan sambil dipelajari dan disimak ya Bapak Ibu, sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar nih pada bintang tamu kita hari ini ya. Baik, Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, boleh silakan langsung tuliskan di kolom chat ya. Dan izin reminder kembali, silakan mengikuti program acara ini hingga akhir karena kita akan berikan giveaway kepada satu orang pemenang berupa 3 free life tools talent DNA. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Tiko, Mas Reza, dan Mbak Rima. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian ya, luar biasa Alhamdulillah ya, tidak ada kata lain selain rasa syukur ya bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Dan sebelum saya ke Mas Reza dan juga Mbak Rima ya, nah Bapak Ibu semuanya selamat datang bagi yang baru join, baru bergabung karena Asmi About Your Talent DNA ini kita adakan setiap harinya ya. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan video tadi dari Dr. Ari Ginanjar Agustian bisa sebagai sebuah awalan ya memahami tentang apa sih talent DNA tersebut ya, dan mudah-mudahan diskusi kita di hari ini gitu ya, di pagi hari ini bisa menggambarkan betapa luar biasa bermanfaatnya terkait dengan talent DNA tersebut dan bagaimana cara kita membacanya ya. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian yang tentunya sudah mendapatkan result daripada talent DNA-nya ya sebagai sebuah life tools ini, kita coba akan kembali belajar bersama-sama seperti apa ya talent DNA tersebut itu bekerja dalam perilaku keseharian yang dalam hal ini melalui bintang tamu yang kita hadirkan ya. Dan kesempatan kali ini sudah bersama kita nih ya Mas Reza dan Mbak Rima begitu. Bapak Ibu silakan coba lihat ya top talentnya masing-masing. Kemudian kita lihat juga top talentnya Mas Reza dan Mbak Rima di sini. Coba ketik, adakah yang sama begitu ya? Nah, fokus kepada 10 talentnya. Nah, kalaupun sama, yang mana? Nah, nanti mudah-mudahan bisa tergambar ya dari obrolan kita di pagi hari ini. Coba kita lihat ya di situ. Sebelah kiri ada top talentnya Mas Reza, kemudian sebelah kanan ada top talentnya Mbak Rima gitu ya. Adakah di antara Bapak Ibu yang sama? Silahkan ketikkan di kolom chat ya. Nanti kita sama-sama memahaminya gitu ya. Dan mungkin tidak semua satu persatu kita akan bahas, tapi kita akan ketahui gambarannya melalui diskusi kita ya, melalui ceritanya nih dari Mas Reza dan juga Mbak Rima. Dan menarik di pagi hari ini, kita di hari Jumat yang berkah, mudah-mudahan insya Allah pagi hari ini begitu ya, kita masuk ke temanya family ya, family, tapi yang menariknya di sini adalah kita kehadiran pasangan muda yang sangat menginspirasi ya. Wah, jadi mudah-mudahan di sini para jomblo, ayo ngaku katakan saya yang jomblo di sini ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi ya. Bagaimana kita lihat nanti pasangan muda ini luar biasa menginspirasi kita semua ya. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Di sini sudah ada yang menuliskan ya. Nah, ada kesamaan ya, baik top talent maupun bahkan di bottom talentnya ya. Dan ada yang juga sama. Oke, nanti kita lihat sama-sama. Meskipun bisa jadi ya, karena menariknya keunikannya daripada talent DNA ini menggambarkan tentang keunikan masing-masing makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwa setiap diri kita punya keunikan, punya keunikan dan kekuatan masing-masing ya. Baik, bismillah nih ya. Saya menyapa dulu nih Mas Reza, Mbak Rima, apa kabar ya pagi hari ini? Alhamdulillah, baik Kak Tiko. Ya, alhamdulillah segar sekali di pagi hari ini ya. Boleh saya berikan waktu nih mungkin untuk Mas Reza, Mbak Rima menyapa dulu ya teman-teman sahabat-sahabat talent DNA di sini ya yang hadir, sambil mungkin boleh kita dengarkan terlebih dahulu nih perkenalan begitu ya. Boleh saling memperkenalkan diri seperti apa Mas Reza dan juga Mbak Rima nih. Apa sih aktivitasnya hari ini begitu ya? Silakan Mas Reza dan Mbak Rima. Assalamualaikum Assalamualaikum semuanya. semuanya. Ya, mungkin dari saya dulu ya Kak Tiko Boleh, ya. boleh silakan. Nama saya Ahmad Reza Haryadi. Senang sekali alhamdulillah pagi ini bisa bertemu dengan Kak Tiko dan semua
yang ikut di Zoom ini. Alhamdulillah sekarang saya aktivitasnya di Rima Ginanjar Arsitektur, eh, lebih fokus di posisinya itu sebagai Direktur Operation, mencari proyek gitu ya, dan pengembangan bisnisnya kayak gitu Kak Tiko untuk aktivitasnya. Mbak Rima? Ya, kalau saya fokusnya di arsiteknya, jadi mendirect para arsitek di firm kami, bagaimana mendesain yang sustainable dan zero carbon. Hmm. Jadi yang digaungkan ya sama Mbak Rifa, Mas Reza nih, ini ya, apa namanya, zero carbon ya. Betul. Zero Jadi carbon. memang kita benar-benar fokus untuk menurunin karbon, dekarbonisasi gitu Kak. Dan jadi apa ya, partner gitu, nggak cuma di rumah, tapi juga di tempat kerja gitu. Oke, jadi ini Jauh-jauh. menariknya ya. Jadi menariknya di kesempatan hari ini ya, meskipun temanya family gitu ya, pasangan muda nih ya, tapi juga dalam apa namanya, dalam aktivitas yang sama ya. Jadi Betul Kak. bukan cuma di rumah gitu ya, tapi juga dalam pekerjaan, begitu ya. Oke, baik. Nah, kita pengen dengar ceritanya dulu nih ya. Nah, gimana sih pertama kali kenalan gitu ya? Nah, ini agak-agak ngebucin dulu dikit ya di pagi-pagi ini ya. Gimana awal mulanya ketemu nih ya, Mas Reza sama Mbak Rima, awal mulanya kenal, ketemu, gimana caranya nih atau ceritanya? Oke, thank you Kak Tiko. Mungkin dari saya dulu ya ngejelasin. Jadi memang dulu kan alhamdulillah saya kuliah S1 dapat beasiswa full di ISQ Business School di Menara 165. Kalau Rima sendiri pas itu di Perth, Curtin University ngambil S1-nya. Dan sebenarnya di awal kita belum pernah ketemu, belum pernah tahu tuh satu sama lainnya, belum belum kenal gitu ya. Eh, Alhamdulillah sebenarnya momentum awalnya banget pada saat itu, Eyang Rohim itu ngeposting foto saya sama Kak Igi. Jadi Kak Igi itu anaknya Pak Luki. Pada saat itu sebenarnya lagi apa, belajar-belajar saham di Unar 165, kemudian foto, kemudian Eyang Rohim posting gitu ke Instagram. Nah, di situ Mbak Rima nanya, ini yang main sang pemberani gitu ya. Nah, di situ saya langsung jawab tuh Kak. Nah, setelah itu saya langsung coba DM gitu ya, bahasanya ya, kayak saya, oh ini ada Rima gitu ya. Jadi di situ saya mulai gas gitu Kak, kenalan gitu. Pengen tahu lebih lanjut tentang Rima gitu. Baru di situ kayak kita diskusi banyak, lebih kenal lagi satu sama lain gitu sih Kak. Awalnya banget sebenarnya kayak gitu. Oke, ya. Jadi Reza nih awal mulanya dulu adalah mahasiswa ISQ Business School ya. Tuh. Dan ketika itu sedang sama-sama kuliah tapi Rima di Perth gitu ya, di Australia. Lalu kemudian dari DM, wah ini ya mulai Iya. komunikasinya. Oke, agak loncat sedikit ya sampai akhirnya komunikasi terus berjalan gitu ya. Apa yang kemudian mendorong Reza akhirnya, ini nih jodoh saya nih ya, dan akhirnya mendorong Reza untuk melamar Rima ketika itu. Tahun berapa itu ya? Itu tahun 2018 Kak. Jadi Ya. alhamdulillah saya selesai 2018. Eh Sebenarnya pada saat itu beberapa bulan ya mungkin ya, atau kita tuh komunikasi gitu Kak, yang dari DM tadi, dari WhatsApp, dari Line gitu. Eh Akhirnya saya jadi lebih tahu tentang Rima gitu Kak. Karena saya ngelihat latar belakangnya, wah Rima nih kuliahnya di Perth gitu ya. Artinya dia punya capacity gitu untuk bisa kuliah di luar. Sedangkan saya pada saat itu pengen banget nantinya in the future bisa kuliah di luar gitu Kak. Jadi saya melihat sosok Rima itu benar-benar smart banget sih. Apalagi kan kita diskusi tentang banyak hal, kayak bagi saya tuh Rima smart gitu, smart woman gitu. Dan saya believe kalau saya mau nyari istri ya harus yang smart gini, karena nanti kan kalau saya punya anak, yang bakal ngedidik anak-anak saya kan itu pasti eh, Rima gitu Kak. Jadi saya tahu nih, oh iya nih, ini insya Allah istri saya nih gitu Kak. Dan saya memang bilang ke Rima, nggak ada yang namanya pacaran, kalau memang insya Allah rezeki jodoh gitu, komit ya kita nikah gitu Kak. Mungkin Rima ada mau tambahin? Iya, waktu itu juga Rio menilai Mas Reza tuh kayak orangnya visioner banget gitu. Ya, ya. Karena
di saat itu mungkin banyak kalau kita tanya sama teman, kamu nanti mau ngapain habis lulus kuliah atau mau jadi apa? Misalnya jawabannya nggak tahu, nanti lihat aja nanti. Nah, kalau pas ngobrol sama Mas Reza itu, dia tuh udah tahu mau jadi apa. Dulu mimpinya itu jadi CEO multinational company gitu. Oh, Jadi dia udah tahu nanti mau ngapain, terus pengen kuliah S2 di Inggris gitu ceritanya. oke. Oke, menarik ya. Jadi selain komunikasi nyambung ya, ada satu hal yang tadi, wah ini nih ya, kayaknya jodoh saya nih gitu ya, karena wah di Perth di Australia punya kapasitas, kemudian juga satu sisinya Reza ingin juga nih nanti ke depan juga bisa kuliah juga ya di luar negeri gitu ya. Dan tadi yang terpenting adalah perlu pasangan yang pintar, yang cerdas, karena nanti akan menjadi ibu daripada anak-anaknya nanti begitu ya, Reza ya. Benar. Nah, yuk, Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, kita lihat ya dari kutipan sedikit nih yang disampaikan sama Mas Reza awal mula saja pertemuan berdua ini ya, sudah memperlihatkan apa nih kira-kira ya pada talentnya Mas Reza mungkin lebih coba kita lihat ya. Kita lihat di situ Bapak Ibu, bukankah di sana kita lihat ya, Mas Reza ini punya visionary ya di top talent yang ketiga ini ya, bagaimana ke depan nanti juga ingin bicara terkait dengan kuliahnya nanti pengen ya, in the future atau di masa depan nanti pengen juga nih kuliah di luar negeri ya, tapi juga lebih condong bahwa nanti akan menjadi ibu daripada anak-anaknya. Wah, oke. Dan waktu itu ketika melamar sudah lulus kuliah belum ya Mas Reza ya? Belum Kak, belum Belum wisuda ya? bahkan pada Belum saat itu. wisuda. Uh, Oke ya. Nah ini menarik nih, kita kepengen tahu juga ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sahabat sekalian ya, Mbak Rima ini adalah putri dari Dr. Ari Ginanjar Agustian ya, dan Mas Reza adalah waktu itu mahasiswa ya, mahasiswa ISQ Business School, belum lulus, mau melamar Mbak Rima nih ya. Nah kita penasaran juga nih, waktu itu apa yang disampaikan ya kepada Pak Ari sebagai ayahnya dari Mbak Rima. Waktu itu kan belum lulus gitu ya, lalu kemudian bisa jadi belum punya pekerjaan juga, tapi eh, berani gitu ya menyampaikan kepada Pak Ari. Waktu itu gimana, boleh cerita Mas Reza? Iya, thank you Kak Tiko. Jadi memang pada saat itu saya datang ketemu Bapak, itu benar-benar dites gitu, langsung diuji di depan Bapak, langsung tuh berhadapan sama Bapak. Jadi ditanyain, eh, karena kan saya sampaikan bahwa saya ingin melamar Rima dan seterusnya. Kemudian Bapak tanya gitu, apa planning Reza untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun, bahkan sampai terus tuh saya terus di di dalemin gitu sama Bapak, dan alhamdulillah saya bisa gitu Kak menjawab itu gitu, karena memang alhamdulillah kan kuliah di ISQ Business School pada saat itu kita dapat banyak training gitu ya, apalagi ada yang namanya Quantum Excellence. Itu di situ saya benar-benar ngerasa kayak, oh itu bisa ngimprove jadi sosok yang lebih visioner. Artinya kayak planning saya 5 tahun ke depan saya akan udah selesai kuliah gitu, semua step-stepnya itu benar-benar bisa saya jabarkan gitu ke Bapak, ke Pak Ari. Jadi ya short story sebenarnya itu benar-benar dalam banget, dan memang pada saat itu Bapak dengan metode coaching Bapak gitu diajarin saya, karena ditanya kan sebenarnya udah udah keterima nggak beasiswa di Inggris gitu. Saya bilang belum gitu. Visanya udah ada, belum ada juga. Tapi saya yakin saya udah dapet itu gitu. Nah, tapi kemudian Bapak ajarin teknik coaching, disuruh yang pejamkan mata dan memvisualisasikan. Dan di situ saya melakukan itu. Dan alhamdulillah di tahun yang sama di 2018 itu juga saya dan Rima alhamdulillah saya dapat beasiswanya, dan saya persis apa yang saya visualisasikan pada saat itu gitu Kak Tiko. Saya ada di gedung yang memang saya mau gitu, gedung bisnis di Liverpool Business School. Ya, itu sih Kak, kira-kira kayak gitu tuh awalnya tuh. Baik, beruntung ya, beruntungnya ketemu calon mertua yang waktu itu ya masih jadi calon mertua, seorang coach ya, master coach Pak Ari ini ya, digali betul dan eh, akhirnya paham juga nih terkait dengan talenta yang dimiliki oleh Mas Reza gitu ya. Nah ini juga pelajaran ya Bapak Ibu di sini, mungkin ada yang sedang proses, sedang ingin cari mantu gitu ya. Nah ini proses yang harus dipakai juga ya, harus di coaching ya, digali dulu apa talentanya ya. Karena terbayang ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, Mas Reza tadi belum lulus kuliah gitu ya. Kemudian berani menyampaikan kepada Pak Ari sebagai ayahnya Mbak Rima untuk melamar Mbak Rima.
ya. Nah, belum lulus, kemudian nanti mau kuliah tapi belum keterima juga, belum dapat juga beasiswanya, tapi menyampaikan. Wah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya, sudah ada visionary begitu ya. Lalu kemudian juga ada goal getter, sudah ada target jelasnya ya tentang beasiswanya. Kemudian ada self confident. Wah, percaya dirinya luar biasa, bahkan ya di tahapan ini bisa jadi talentanya Mas Reza ya, convincing yang akhirnya meyakinkan Dr. Ari, meyakinkan Pak Ari bahwa Mas Reza ini adalah seorang calon mantu yang tepat ya untuk putrinya beliau. Oke, ya. Nah, kita gimana nih tanggapan dulu mungkin Mas Reza? Kira-kira seperti itukah atau ada tambahan mungkin dalam proses itu? Iya, setuju banget Kak Tiko. Memang eh, alhamdulillah dengan dulunya kan nggak tahu ya, itu berjalan begitu aja, makanya begitu akhirnya tes talentnya kan, oh iya ternyata emang cocok banget gitu sama apa yang udah terjadi bahkan sebelum kita tahu gitu. Jadi kayak Yes. benar-benar nunjukin DNA kita gitu Kak. Oke, yes betul ya. Dan bisa jadi Pak Firdaus menambahkan di sini artikulatif ya dengan jelas menjelaskan kepada Pak Ari ya tentang tahapan-tahapan, lalu kemudian apa didapannya nanti ya. Oke, sekarang saya ke Mbak Rima nih ya. Mbak Rima waktu itu Mas Reza melamar ya ke Bapak begitu ya. Apa yang akhirnya membuat Mbak Rima ini firm juga ya, merasa yakin akhirnya menerima lamarannya Mas Reza gitu. Ya, pertama, thank you. Rashida. Dulu itu ngeliat Mas Reza itu pastinya kelihatan banget beliau dia tuh pembimbing banget. Pastinya itu suatu hal yang dicari ya dalam seorang suami. Dan kemudian pastinya dia juga visioner yang tadi Dimas sempat cerita sedikit bahwa di saat banyak anak-anak yang nggak tahu mau jadi apa nantinya atau pas mau kuliah mau kerja apa, dia sudah tahu dan bisa menjelaskan semuanya nanti pengen jadi ini kenapa gitu, CEO multinational company. Dan ya goal-goal tadi ya seperti dia dulu cerita pengen kuliah S2 di Inggris dan itu hanya kayak 1 tahun. Nah di situ Rima yang punya cita-cita, punya goal juga, setelah lulus S1 lanjut S2. Wah enak banget di UK cuma 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 1 tahun, sedangkan kalau di Australia harus 2 tahun. Nah di situ Rima kayak mulai pindah haluan, cerita ngobrol ke orang tua, mau nggak jadi nih kuliah S2-nya nanti di Australia. Kenapa enggak di UK aja dengan waktu cuma 1 tahun, jadi lebih save time, lebih cepat lulus, lebih cepat, ya lebih muda gitu ya lulusnya dan dapat goalnya untuk jadi sarjana S2. Oke, jadi terlihat betul ya, sudah bisa membimbing gitu ya, lalu kemudian punya arah yang jelas ke depan seperti apa. Oke, kalau kita lihat di sini adalah visionary-nya Mas Reza ya, termasuk goal getternya, dan tadi satu hal lagi ada logical-nya yang kemudian bekerja ditambah convincing-nya ya, tadi menyampaikan kepada Mbak Rima tadi, Mbak Rima dapatkan juga ya, oh iya ya gitu ya, bahwa ketika Mas Reza menyampaikan oh enak loh kalau di UK gitu ya. Jadi kuliahnya cuma setahun dibandingkan di Australia harus 2 tahun gitu ya. Sama-sama bisa dapat manfaat yang sama, tapi waktunya lebih cepat loh kalau di UK. Begitu ya, Mbak Rima ya. Gimana menurut Mbak Rima melihat seperti itu? Setuju banget ya gitu. Ya, oke. Dan kabarnya waktu itu juga Mbak Rima setelah menikah ya, kemudian berangkat ke UK gitu ya. Nah itu sambil S2, Mbak Rima dalam kondisi hamil ya, atau mengandung anak yang pertama. Nah, itu boleh diceritain nggak apa yang mendorong Mbak Rima akhirnya tetap semangat menyelesaikan kuliah meskipun dalam kondisi saat itu sedang mengandung gitu ya? Iya Kak Tiko, jadi waktu itu setelah kita jalan S2 bareng-bareng di UK, Alhamdulillah dapat rezeki mengandung anak yang pertama. Itu mungkin jalan semester 1 dia kan, karena kan dia cuma memang pendek ya kuliahnya. Tapi di situ Rima ngerasa bahwa itu nggak ada keberatan sama sekali gitu ya di saat orang-orang banyak nanya Rima tetap lanjut kuliahnya atau kayak gimana bisa kuliah sambil hamil gitu kan. Kalau situ Rima ngelihatnya itu hal yang positif gitu saat kuliah S2 belajar mengandung jadi biar anaknya nanti cerdas gitu. Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang benar-benar
interesting dan sangat spesial bagi kita juga karena di saat kuliah kita juga udah menikah gitu ya, nggak sendiri gitu Rima. Kalau jalan bareng ke kampus ditemenin, jadi semuanya itu sangat nyaman gitu sebenarnya dijalani. Apa lagi ya? Jadi Kira-kira lebih ya Kak Tiko? itu ya, karena waktu apa namanya tadi waktunya lebih singkat ketika kuliah itu ya, itu apa namanya yang jadi dorongannya. Dan meskipun sekalipun sedang dalam kondisi mengandung gitu ya, tapi ternyata ada satu hal yang dipegang nih sama Mbak Rima ya, bahwa ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses bahwa nanti dalam sambil kuliah mengandung anaknya ini bisa cerdas begitu ya. Ini sebuah proses pendidikan yang dilakukan sama Mbak Rima sejak awal, begitu ya. Betul banget, Kak Tiko. Menarik nih Bapak Ibu ya. Kita lihat bagaimana goal getternya kembali bekerja. Tadi bicara tentang waktu ya, clear, jelas nih, karena waktunya singkat ya. Terkait tadi 1 tahun ketika kuliah di UK, begitu. Dan ada satu keyakinan ya, satu prinsip yang dipegang teguh sama Mbak Rima bahwa mendidik anak itu memang semenjak dari kandungan gitu ya. Nah, dan itulah yang tetap nggak masalah gitu ya, nggak keberatan sama sekali sambil belajar atau kuliah gitu ya, menyelesaikan kuliahnya tapi mengandung juga ya. Oke. Nah, kalau saya ke Mas Reza ya, melihat sosok Mbak Rima ini seperti apa tuh dari pengalamannya tadi selama ini? Kalau diminta untuk menceritakan sosok Mbak Rima nih, pribadi yang seperti apa sih, Mas Reza, Mbak Rima ini? Oke. Ya, akhirnya kan semakin saya kenal sama Rima gitu ya, Kak. Makin tahu itu memang eh, apa ya, sesuai dengan kalau Bapak ngasih namanya Hansa kan, pejuang wanita gitu kan. Bagi saya itu cocok banget. Karena mungkin apalagi nih kalau saya lihat nih di top talentnya Mbak Rima, mungkin saya bisa sedikit sharing juga. Boleh. Di situ convincing juga. Jadi memang dari proses ibaratnya saya berjuang gitu secara prianya gitu ya untuk melamar gitu. Tapi alhamdulillah dengan kemampuan Rima, Rima itu bisa banget mengconvince bapak, keluarga, ibu dan semuanya keluarga besarnya itu supaya ya akhirnya pernikahan kita lancar gitu. Benar-benar pada saat itu wah itu Rima benar-benar luar biasa. Ibaratnya ada proposal gitu ya. Oh ya. Jadi kan pastinya harus mengconvince orang tua kenapa mau menikah muda, apakah siap, pasti banyak banget timbul pertanyaan ya. Dan selain sebenarnya Mas sambil mengconvince orang tua, pastinya jadi lebih convince lagi ke diri sendiri dan akhirnya convince karena saking convince sama diri sendiri juga. Maka dari itu kenapa pas kuliah dengan sambil hamil itu nggak jadi masalah sama sekali karena dari awal Rima punya kepercayaan diri bahwa Rima sanggup menikah sambil alhamdulillah punya anak mengandung itu sambil semuanya proses belajar berlangsung gitu. Jadi sekali jalan langsung dapat banyak gitu. Sekali jalan langsung dapat banyak ya. Dan memang Tadi kan yang menarik gimana? sedikit menambahkan Kak. Jadi kalau Rima alhamdulillah dengan kuliah S2 itu kan tentang sustainable environment. Jadi once pindah dari Australia gitu, dia melihat bahwa ada yang diperjuangkan gitu sih Kak. Jadi kayak misinya kita untuk climate justice namanya untuk menurunkan climate change gitu menuju zero carbon dan saya ngelihat itu yang Rima benar-benar perjuangkan dan alhamdulillah sampai detik ini gitu. Saya ngelihat Rima itu benar-benar fight for it banget gitu sih Kak. Untuk nilai-nilai tadi gitu. Yes. Oke. Jadi betapa seorang pejuang gitu ya. Nah, seorang pejuang bahkan di awalnya tadi ketika proses untuk menikah saja harus meyakinkan betul. Bikin proposal, benar-benar proposal atau gimana Mbak Rima waktu itu? Ya, betulan proposal kayak nulis surat 10 halaman gitu untuk Wah, oke. Bapak. Terus ya harus banyak ngobrol sama keluarga dari mama, semua keluarga besar gitu ya. Harus cerita kenapa panjang lebar gitu. Oke, betapa perfeksionisnya ya, ini ya, betapa perfeksionisnya dan juga convincingnya kemudian keluar ya atau digunakan ketika itu ya, Mbak Rima ya. Dan tadi Mas Reza menyampaikan pejuang sejati bahwa ada satu yang diperjuangkan tadi ya, terkait dengan climate justice ya, bahwa memperjuangkan yang namanya zero carbon, gitu ya, zero carbon. Oke. Nah, tadi kalau sebaliknya mungkin ada hal lainnya juga nih Mbak Rima menggambarkan sosoknya Mas Reza nih seperti apa?
Ya Mas Reza itu pastinya sangat top talent nomor satu kan artikulatif ya. Dia itu sangat clear dan detail gitu kalau menjelaskan ke klien. Jadi selama ini secara bisnis ya kita tuh kerjasamanya mungkin Rima sebagai orang yang sociable dan noble dengan punya tadi, goal zero carbon tadi, itu menceritakan ke klien why-nya gitu. Kemudian setelah mungkin biasa meeting pertama, meeting-meeting selanjutnya itu yang lebih banyak ngomong itu sebenarnya Mas Reza karena menjelaskan what-nya atau how-nya gitu, bagaimana bisnis ini berjalan dan apa kelebihan kita itu karena artikulatifnya Mas Reza bisa menjelaskan dan mengclosing lah gitu ya, saya closing ke klien gitu, Rima sebagai openingnya dan Mas Reza sebagai closingnya. Oke, jadi mampu menjelaskan dengan jelas ya, menyampaikan dengan jelas tentang sebuah proses, tentang hal yang dimaksud ya. Karena kalau kita lihat sini ya, Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, benar ya, di yang pertama Mas Reza ini ada artikulatif gitu ya. Jadi bisa menjelaskan dengan sangat baik, dengan jelas tentang apa yang dimaksud tadi ya. Bahwa kalau kita lihat Mbak Rima juga ada goal getter tadi, visinya jelas ya tentang zero carbon tadi gitu ya. Dan juga lihat di sini ada goal getter, kemudian ada noble ya. Jadi clear, jelas nih tujuannya, ada zero carbon ya. Jadi kan orang-orang yang goal getter ini Bapak Ibu harus clear ya garis finishnya gitu ya. Jadi terdorong terkait dengan garis finishnya ini harus jelas begitu ya. Tadi ini zero carbon kan ini juga sebuah kuantitas ya, sebuah parameter nih yang dituju, dan kenapa ada noble yang mendorongnya di sana terkait juga dengan climate justice tadi gitu ya. Oke. Nah, ini menariknya tadi ya, di awal kita sampaikan Mas Reza, Mbak Rima bukan hanya di rumah saja nih bersama-sama, tapi dalam aktivitas keseharian ya di RGA gitu ya, di Rima Ginanjar Arsitektur. Tadi pembagian perannya luar biasa. Nah, sepanjang gitu ya, selama sudah lebih kurang berarti kalau saya boleh hitung tadi 5 tahun ya, sudah berumah tangga ya. Nah, ini luar biasa nih, menginspirasi kita semuanya. Tapi sekarang kita bicara tentang hal-hal yang dalam tanda kutip ya, ada nggak mungkin sisi lain yang gemesin gitu ya? Nah, yang gemesin pada masing-masing gitu ya. Apa contoh misalkan Mas Reza nih, apa sih yang kadang bikin Mas Reza gemesnya tuh gemes-gemes sayang lah gitu maksudnya ya. Kok gitu sih gitu ya. Pada diri Mbak Rima gitu. Nah, ada nggak kira-kira Mas Reza? Iya, kalau saya benar-benar melihat kan sebenarnya Rima itu orangnya why banget tuh Kak, dengan Yes. nilai gitu ya. Ya Rima memperjuangkan itu. Jadi memang eh, apa ya? Jadi kalau dibilang ngegemesin, eh, artinya terkadang karena Rima yakin itu why, itu mudah lah dijalankan, bisa lah gitu, bisa lah. Nah cuma karena saya mungkin terkadang agak menghitung gitu ya, kayak kayaknya nggak semudah itu deh. Sebenarnya terus ada step ini, step ini, step ini gitu, nggak bisa kayak langsung plek gitu. Nah paling gitu sih Kak kalau saya lihat. Oke. Ya Rima why banget gitu orangnya. Oke. Wah, ini sebelum kita lanjut ya, ada Pak Ari sudah ada bersama kita ya. Pagi. Terima kasih Pak Ari hadir bersama dengan kita di sini nih. Kita belajar banyak Pak Ari dari pasangan muda yang sangat menginspirasi ya. Mohon izin melanjutkan Pak Ari. Oke, jadi yang gemesin itu Reza kepada Rima ini orangnya why banget ya. Jadi kalau kita boleh lihat di sini ada goal getter, noble ya, dengan prinsip-prinsip begitu ya. Lalu kemudian juga ada self confident ya. Sementara Reza di sini ada artikulatifnya ya, kemudian juga ada logicalnya gitu ya. Bahkan ada fokusnya ya. Nah, tunggu dulu nih, ini beneran nih bisa apa enggak gitu ya, gitu ya. Mungkin Reza yang membuat kadang gemes gitu ya pada Rima ya, emang bisa gitu ya. Oke, kalau Rima mungkin apa nih, pernah nggak ngomelin Mas Reza ya, jangan gitu dong bang gitu misalkan ya, dalam hal apa tuh biasanya Rima tuh? Apa ya? Sebenarnya nggak ada yang signifikan sih ya, tapi kalau ngeliat dari bottom talents-nya Mas Reza itu kan kayaknya caring dan genuine-nya di bottom talent. Tapi menurut saya caring dan genuine itu mudah masuk ke kita sebagai orang yang harus sociable ke orang
pastinya caring dan genuine itu mau nggak mau harus ada gitu. Dan mungkin udah nggak jadi top of mind kita lagi ya, karena kita di sini kelihatannya bottom talent harmony and genuine-nya nggak kelihatan. Tapi mungkin Hmm. sudah ter-overpower dengan goal getter dan noble tadi ya, dan sociable. Eh, mungkin gitu ya. India. Oh ya, mungkin project India ya salah satu Oke. contohnya. Rima kan ngomong sama siapa aja gitu ya. Dan kadang nggak ngelihat waktu juga gitu. Kalau Mas Reza waktu itu ngelihat Rima ngobrol apa harus pulang gitu setelah Rima tuh ngisi sesi sama Karya tentang zero carbon, kita harus pulang karena sudah malam gitu. Nah, Rima masih ngobrol-ngobrol di situ. Nah, ternyata dari ketemu orang ini yang membuat kita leading to project di India gitu, project yang overseas, project pertama kita yang overseas. Itu sih paling. Iya, Dan jadi apa tanggapannya Mas Reza waktu mau ada project overseas gitu ya? iya, karena awalnya kan saya mikir, aduh ngapain ini Mbak Rima gitu ya, udah selesai, udah malam masih lanjut dan agak gimana gitu individunya pada saat itu cewek gitu ya, tapi taunya begitu jadi proyek saya bilang wah memang ya itu karena Rima punya apa kemampuan yang sangat apa ya dia bener-bener gampang banget gitu masuk-masuk kenalan gitu percaya dirinya tinggi banget sih Kak. Jadi dan ternyata jadi proyek saya bilang udah pokoknya berarti ya memang apapun yang Rima bilang itu ikutin aja gitu. jangan jangan nggak diikutin gitu Kak. Oke, oke. Jadi saat itu yang sedang bekerja penerima kan tadi ya, apa namanya sudah noble ya, ada goal getter noble, kemudian juga ada sociable-nya ya. Jadi kalau ketemu orang itu rasanya terus menerus ingin menyampaikan ya tentang gimana caranya nih supaya kan zero carbon ini bicara bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi juga secara global ya, apa namanya secara global. Ketemu tadi orang dari India gitu ya, Mbak Rima ya, ketemu dari orang India, kemudian sociable-nya bahkan Nobel-nya ketemu di sana ya, dan ceritalah ya apa namanya sharing kepada orang India itu gitu ya orang India itu, tapi Mas Reza ngelihatnya ngapain gitu ya kok ngomong sama orang India ya, apa sih gimana sih gitu ya, apakah mungkin dan segala macam, jadi logikalnya bisa jadi bekerja di Mas Reza di sini ya, apa mungkin dan segala macamnya, tapi kemudian akhirnya ternyata dari obrolan itu ada ya project akhirnya untuk di India begitu ya Mbak Rima Mas Reza ya, jadi ikutin aja deh apa kata Mbak Rima gitu kan Mas Reza ya. Karena tadi ada Nobel-nya, ada goal getter-nya juga tadi begitu ya. Bahkan ada self confidence-nya juga. Oke. Nah, tadi menarik agak disinggung sedikit ya sama Mbak Rima nih bahwa apa sih memangnya yang terjadi begitu ya kalau misalkan sudah sama-sama nih berdua ya, bahkan sudah punya goal ya, karena di sini dua-duanya ada goal getter begitu ya. Ada goal getter, apa yang kemudian terjadi ya pada lingkungan sekelilingnya Mas Reza, Mbak Rima ketika memang dua-duanya sedang fokus untuk mengejar goals-nya itu gitu. Iya, mungkin terkadang di saat kita apa ya terlalu fokus melakukan sesuatu gitu kita lupa gitu Kak sama sekeliling gitu sih saking saking fokusnya gitu. Jadi makanya mungkin ini make sense banget sih jadinya bottom talent tuh kelihatan beberapa poin yang sebenarnya itu harus kita improve gitu Kak. Oke, oke. Jadi karena kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, dua-duanya ada hal yang sama di bottom talent ya, terkait dengan equitable dan juga genuine ya. Bahkan kalau tadi menyampaikan juga Mas Reza menyampaikan ada caringnya juga di bottom talent itu ya. Jadi sudahlah goal getter gitu ya, visionary, goal getter dan juga fokus ya. Kalau dari seperti itu, tadi di sisi lainnya terkadang nggak begitu aware ya sama apa yang terjadi di lingkungannya timnya begitu ya. Nah ini Pak Ari memperkuat ini ya, Pak Ari dari kecil ya. Rima sangat kuat pegang pendiriannya karena ternyata ada Nobel di sini Pak Ari ya. Wah sudah tergambar ya, begitu kekeh banget nih dari kecil ya Mbak Rima nih kayaknya ya. Dan Nobelnya bekerja di situ karena zero carbon diperjuangkan. Oke, luar biasa sekali. Berarti apa yang kemudian selama ini dilakukan nih bentuk-bentuk apa ya kolaborasinya ya. Nah, jadi mungkin
di rumah juga seperti apa, atau dalam keseharian aktivitas juga seperti apa, Mas Reza, Mbak Rima? Seperti apa bentuk kolaborasinya di berdua? Mungkin sekarang kalau udah 5 tahun menikah juga untuk kolaborasi kita berdua sih alhamdulillah Rima sudah sangat confident gitu ya. Tapi sekarang kan kita punya tim yang pastinya tumbuh dan perlu punya tim yang harus di direct gitu ya. Mas Reza sih selalu ngingetin Rima bahwa Rima harus ngajarin tim arsitek kita biar nanti mereka itu juga sama pemikirannya kayak Rima, sama peduli dengan zero carbon dari hati gitu, nggak hanya mengerjakan desain arsitektur bangunan-bangunan yang baik untuk lingkungan dan untuk future generations kita, tapi bagaimana Rima harus ngajarin dan menginfuse values-values Rima agar tersebar juga ke tim jadi tim yang solid dan lebih kuat lagi untuk bisa nanti mencapai um, pencapaian lebih banyak lagi dengan tim yang lebih besar gitu. Iya, menambahkan juga Kak Tiko. Jadi memang kalau tadi saya convince Rima dan menyampaikan bahwa hal-hal yang perlu kita improve gitu. Jadi alhamdulillah namanya ya suami istri terus kerjanya bareng gitu ya. Jadi entah kita lagi di jalan pulang dari kantor, entah lagi di rumah, lagi malam ya kita ngobrolnya gimana bener-bener apa ya nge-review gitu Kak, nge-review bisnis kita, nge-review tim kita gitu, apa yang bisa kita improve dan yang paling menarik bagi saya adalah kalau dengan Rima itu semuanya clear gitu Kak. Karena memang Rima itu punya buku sebenarnya saya juga belajarnya dari Rima jadi saya follow Rima tapi itu Rima yang memang dari awal banget kayak buku jadi apa pencapaian yang udah Rima capai hari ini uh, ya itu tergambar semuanya jadi selama beberapa bulan ke belakang bisa dilihat gitu kemudian juga apa yang akan dilakukan Rima ke depannya. Even kalau kita di kantor itu ada yang namanya RKH, tapi ini memang beda lagi. Tapi secara buku, notes-nya yang memang benar-benar detail, bahkan sampai jam-jamnya itu detail gitu kan. Jadi kalau saya lihat apa ya, itu tertata rapi gitu dengan Rima targetnya gitu ya, dan apa yang dicapai itu semuanya ngebantu banget jadinya. Apalagi pas kita coba review gitu, kita dapat feedbacknya itu benar-benar jadi ngebantu banget gitu kan. Oke. Wah, ini menarik ya. Saya penasaran nih, pengen tanya ke Mbak Rima. Apa yang Mbak Rima lakukan tadi saat menulis buku itu tadi ya? Apa Ya, sih yang dipikirkan, apa yang mendorong Mbak Rima itu? kayak reflection ya, Kak Hmm. Tito. Reflection apa sih yang udah kita lakuin hari ini? Terkadang tuh harus mikir juga loh. Kayak terkadang kayak agak-agak lupa gitu apa yang terjadi hari ini gitu kan saking sibuknya dan terlalu banyak kejadian terjadi. Jadi hal-hal yang penting itu Rima catet dan akhirnya kayak ngelihat 1 bulan belakang kita bisa ngelihat apa aja nih yang udah kita achieve hal-hal besar yang kita achieve bulan itu dan menjadi senang juga gitu ngelihat catatannya oh ternyata kita udah lakukan banyak hal ya ini itu gitu dan sering juga selain memang ini reflection dari Rima sendiri kadang mungkin sehabis meeting atau sebuah ada aktivitas penting gitu Rima suka nanya juga sih ke Mas Reza gimana Bang tadi bagus nggak apa nih yang perlu diimprove dan biasanya Mas Reza ngasih tahu tadi apa yang bagus dan itu harus pertahanin untuk kekuatan kita. Nah, biasanya Mas Reza sangat ya artikulatif gitu menjelaskan apa yang works well and what doesn't work gitu. Dan itu menjadi catatan yang kita pegang gitu, Kak gitu. Baik ya, jadi menyampaikan ternyata menikmati proses yang tadi disebutkan reflection ya. Jadi apa nih yang sudah dicapai, apa sih yang sudah dilakukan? Ya Bapak Ibu kita lihat di situ ada kontemplatif ya pada diri Mbak Rima bahwa ada satu sisi sampai mana nih gitu ya kita coba berada saat ini, ditambah lagi ada signifikan ya. Dan ini dampaknya memang seberapa kuat ya dan tadi akhirnya meminta feedback ya. Selain men-feedback diri sendiri dengan kontemplatifnya, tapi juga tadi meminta feedback ya dari Mas Reza, gimana nih, ada nggak yang kurang? Karena tadi ada signifikan ya, jadi signifikan kan dorongan untuk yang dilakukan ini memiliki sebuah dampak gitu ya, dan ditambah lagi ternyata itu adalah bagian daripada sebuah perjalanan untuk menuju ke goals yang sudah ditetapkan ya, dan ada goal getter di sana. Sampai ditulis, kenapa? Karena ada dorongan di situ adalah perfeksionis ternyata pada diri Mbak Rima. Nah, jadi terlihat betul ya gambarannya. Oke, sebelum saya kembalikan kepada Mbak Ayu ya, Mbak Rizka,
Mungkin yang lain juga ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom chat ya. Mungkin ini agak pertanyaan terakhir ya, Mbak Reza, Mas Reza, Mbak Rima. Apa nih kira-kira setelah tahu akhirnya nih berdua tahu masing-masing yang jadi top talentnya bahkan bottom talentnya ya, apa sih yang berbeda cara pandang ya? Mungkin Mas Reza memandang Mbak Rima atau sebaliknya, atau apa sih manfaat yang akhirnya didapatkan dari mengetahui talent DNA ini? Iya, kalau dari saya Kak Tiko, alhamdulillah dengan melihat top talentnya saya, top talentnya Mbak Rima gitu ya. Jadi benar-benar kayak kita eh, berkali-kali lipat lebih yakin lagi bahwa kayak oh ternyata memang kita ini saling saling mengisi satu sama lain gitu Kak Tiko. Jadi kayak eh, ya we are in the right path gitu loh untuk menjalankan bisnis bahkan untuk berkeluarga ini dan tadi bisa saling mengisi. Katakanlah ada hal-hal yang perlu diimprove gitu ya dengan kemampuan saya mencoba mengisi Rima dan begitu pula Rima gitu ke saya. Jadi banyak hal yang Rima isi ke saya gitu. Jadi kita benar-benar lebih apa ya? Lebih tahu satu sama lainnya gitu Kak. Jadi itu ngebantu banget kita. Kalau dari Rima? Ya, kalau ini tambahan dari Rima, selain kita tahu satu sama lain di kantor juga semua tim kita itu ngisi talent DNA dan di situ Rima sangat senang tahu mana strength-nya tim kita dan kadang bisa ngelihat oh ini ada yang sangat apa namanya kompetitif. Nah, dia jadi karena kompetitif itu mungkin jadi kurang kolaborasinya dan dia suka jadi mungkin pusing sendiri, stres sendiri karena berusaha em, apa ya pengen semua itu karena dia gitu. Padahal karena ketika dia kolaborasi dia akan jadi lebih cepat majunya dan lebih mudah dan nggak stressful gitu. Jadi kita sebagai tim leader juga menjadi tim leader yang lebih baik gitu. Aware ya. Ya agar ya tim kita selain memang perform tapi juga happy, nggak stres gitu. Luar biasa, terima kasih banyak ya. Jadi kita belajar banyak nih Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian. Ternyata dengan mengetahui ini ya, Mas Reza, Mbak Rima tadi jadi lebih confirm ya, lebih memahami begitu ya. Dan akhirnya lebih yakin lagi tentang bagaimana saling mengisi. Kalau dalam bahasanya nih, Mbak Wi mengatakan saling melengkapi ya. Tadi Mbak Rima dengan Nobel-nya, self-confident, goal-getter-nya nih ya. Jadi bahasanya Mas Reza tadi lebih kepada why-nya ya, lebih kepada why-nya, tapi dilengkapi nih oleh Mas Reza dengan how dan what-nya karena Mas Reza di sini punya artikulatif gitu ya. Kemudian juga ada convincing dan juga logical di sini karena lebih jelas lagi memaparkan tentang apa yang dimaksudnya dan bagaimana proses secara teknis dan lain sebagainya. Begitu ya. Dan termasuk sudah saat ini juga berdua sama-sama dalam bisnis yang sama, lalu kemudian punya tim, akhirnya juga bisa lebih mengetahui bagaimana caranya membangun tim, dan akhirnya mereka bisa lebih enjoy gitu ya, bisa lebih menikmati prosesnya pekerjaannya tanpa stres gitu ya, karena sesuai dengan talentanya masing-masing ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Rizka, mungkin ada pertanyaan yang boleh kita lihat di Ya. Selamat ya, Ya. Rima, Reza, Pak Ari. Pak ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Ya, Alhamdulillah, Pak Ari. Masya Allah. Terima kasih atas sharingnya Mas Reza dan Mbak Rima. Kita senang sekali ya Bapak Ibu bisa mendengarkan nih cerita dari keluarga yang harmonis dari Mas Reza sama Mbak Rima ya. Dan Ya, dengan Rima, kisah yang Reza, selamat. Iya Pak, makasih Pak. Semoga makin maju usahanya. Amin. Dan pasangan yang satu punya visi goal getter, dua-duanya juga sama. Coba Rima dengan intuisi dan kontemplatif, Reza dengan logical. Dan itu bisa saling mengisi. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ari, Terima luar kasih Pak biasa. Ari. Pagi hari ini kita belajar banyak Pak Ari, betul saling melengkapi ya. Dari berumah tangga lebih harmonis, lebih paham dan bisnisnya. Amin. Terima kasih doanya Pak Ari ya. Alhamdulillah. Silakan Mbak Rizka, mungkin ada pertanyaan nih ya tadi. Ya, betul Coach. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Ya. Maulana. Bagaimana cara menjadi talent DNA seperti Mas Reza dan Mbak Rima? Oke. Jadi ini sudah dijawab ya. Nanti silakan
untuk bisa tahu ya apa namanya talent DNA-nya seperti apa, saya gimana cara tahunya, nanti silakan menghubungi ya orang yang menjadi perantara atau memberikan informasi kepada Pak Maulana hadir di forum ini, nanti bisa menghubungi beliau gitu, nanti ditunjukkan cara-caranya dan akhirnya nanti bisa langsung dapatkan resultnya gitu ya. Nanti habisnya juga setelah ini kita sampaikan informasinya begitu. Dan ini ada pertanyaan juga ya, ini apa bedanya nih ya talent DNA dengan Steven ataupun juga dengan mungkin apa namanya pengukuran-pengukuran ya. Ini bukan pengukuran semata nih kalau bahasanya Dr. Arya. Bedanya adalah talent DNA ini adalah sebagai sebuah life tools ya. Jadi bisa kita gunakan sepanjang hidup dalam berbagai aspek. Kita lihat dari hari ini Mas Reza, Mbak Rima berkeluarga, tapi juga dalam kondisi apa namanya dalam situasi profesional ya, bisnisnya juga bisa digunakan. Dan sini juga sudah dijawab nih oleh Coach Uwi ya. Jadi kalau talent DNA adalah kecenderungan lebih kepada kecenderungan perilaku ya, dengan lebih detail lagi karena bisa mengidentifikasi urutan 45 talenta manusia. Jadi kita Bapak Ibu punya 45 talenta yang kemudian itu bisa diidentifikasi urutannya. Kalau kita lihat di sini ya, Mas Reza, Mbak Rima, ada 45 sebenarnya ya. Jadi yang kita tunjukkan di sini 10 teratasnya top talent dan juga bottom talentnya 5 terbawah gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya, manusia bisa digambarkan dengan karakter-karakter yang lebih unik lagi. Jadi tidak terbatas pada tipe-tipe tertentu dan sangat memungkinkan ya di antara 45 talent tadi kemudian terkombinasi. Kalau kita lihat tadi ya dari kisahnya, ceritanya, diskusi kita pagi hari ini pada Mas Reza, Mbak Rima, itu sangat jelas bagaimana satu talent itu bisa unik sekali ketika memang dikomunikasi dengan juga yang lainnya gitu ya. Dan kalau Dr. Ari menyampaikan juga bahwa jadi kombinasinya itu bisa sampai luar biasa ya. Ini suatu bukti juga Allah menciptakan kita dengan begitu banyak keunikannya. Jadi ada yang mengkategorikannya ada dalam 4 tipe ya, kemudian juga dengan 5 tipe, bahkan ada yang 16 tipe, tapi tidak dengan talent DNA ini. Talent DNA ini dari 45 talenta kita miliki ternyata kombinasinya bisa luar biasa. Bahkan kalau dihitung ya bisa sampai 119 octadecillion. Wah, jadi bayangkan ya. Jadi setiap kita punya keunikannya dan lebih detail lagi kita pahami dengan talent DNA ini. Gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan menjawab gitu. Itu mungkin Mbak Rizka. Ya, terima kasih Coach Tiko. Mungkin terakhir ya sebelum menutup sesi kita pagi ini, ada yang ingin disampaikan dari Coach Tiko, Mbak Rima, dan Mas Reza lagi? Oke, dari Mas Reza, Mbak Rima dulu mungkin. Apa closing statement-nya, pesan buat yang hadir semua di sini? Ya, terima kasih Coach Tiko, Mbak Rizka. Jadi memang kalau dari saya, alhamdulillah dengan adanya talent DNA ini cukup membantu kita, tim kita, bahkan keluarga kita, anak-anak kita gitu ya Kak. Yang tentunya insya Allah dengan adanya talent DNA ini bisa menjadi apa ya, guideline gitu dan membuat kita lebih tahu gitu harus kemana melangkah gitu sih Kak kalau dari saya. Dan jadi insya Allah semua yang hadir di sini harus pastiin udah ngambil gitu talent DNA-nya gitu sih. Dari Marima? Ya, dari Rima, terima kasih Kak Tiko dan semua yang hadir di seminar hari ini. Thank you udah listening to our sharing dan ya talent dan atap. Baik, alhamdulillah ya. Mungkin kalau dari saya ya, Mbak Rizka, Mas Reza, Mbak Rima, sekali lagi terima kasih sebelumnya ya sudah berbagi kepada kita semuanya nih. Dan pada Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian ya, pagi hari ini kita kembali belajar ya. Dan kita bisa membayangkan nih seandainya berapa banyak pada akhirnya orang-orang yang tidak kenal dirinya gitu ya, tidak kenal dirinya sendiri, bahkan suami dan istri yang tidak paham pasangannya, kemudian orang tua yang menghakimi anaknya, bahkan pemimpin yang juga salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya. Ya, kenapa? Karena semua itu terjadi karena tidak mengetahui apa yang jadi talent DNA-nya gitu. Maka dengan talent DNA, semakin banyak orang yang bisa mengenali dirinya dan juga bisa hidup lebih bahagia dan juga sukses dalam kehidupannya. Dengan talent DNA, semakin banyak juga pasangan dan keluarga yang hubungannya insya Allah lebih harmonis ya.
dan juga semakin banyak juga organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Nah, untuk itu saya mengajak nih Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, yuk kita dukung sama-sama nih gerakan Nusantara Bertalenta ya. Ini yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Di sini hadir bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari Malaysia. Bagaimana kita bisa menggerakkan nih yang namanya Nusantara Bertalenta. Kenapa? Karena talent DNA ini adalah sebuah life tools ya yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun juga di lingkungan sosial kita. Dan talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena kita pernah mendengar Einstein berkata, ya, pernah kalimat dari Einstein, Bapak Ibu pernah ingat ya, kalau kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap dicap bodoh, ya, karena kita salah menilai. Dan kita memaksakan orang lain seperti diri kita, atau kita memaksakan diri kita menjadi seperti orang lain, ya. Maka pahami dengan baik apa yang menjadi talenta kita, dan kita bisa gunakan itu dalam sepanjang kehidupan kita. Salam Nusantara Bertalenta. Saya kembali Ya, silakan. baik. Terima kasih Coach Tiko, Mas Reza, dan Mbak Rima. Siapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat nih dari seminar kita pagi ini? Ketik saya pada kolom chat. Alhamdulillah bermanfaat ya. Dan siapa Bapak Ibu yang ingin dapatkan spesial kabar gembiranya? Ketik saya pada kolom chat. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua bagi yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 talent DNA-nya ya. Apa spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Silakan, Coach. Ya, baik, bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui nih apa ya 45 talentnya, bisa melakukan top up ya di harga spesial hanya 335.000 saja. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum ambil Life Tools Talent DNA, silahkan bisa ambil langsung di harga spesial 500.000 untuk dapatkan full 45 talent dan gratis training talent DNA Mastery secara online tanggal 8 Oktober. Dan ada yang lebih spesialnya lagi nih, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri, baik SMP, SMA, maupun mahasiswa, apabila ingin dapatkan report karirnya, bisa ambil yang harga 750.000 saja, itu sudah termasuk free training talent DNA Mastery for Youth. Gimana caranya? Silakan Bapak Ibu menghubungi orang yang sudah mengundang Bapak Ibu dalam seminar ini ya. Dan next, Coach, boleh? Ya, kita juga ada program talent DNA klinik ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan nih dari hasil report talent DNA-nya, silahkan bergabung di talent DNA klinik. Namun izin kuotanya terbatas ya, hanya untuk 5 orang tercepat. Boleh silahkan Bapak Ibu menghubungi orang yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu. Atau boleh juga menghubungi call center kami di 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwalnya. Dan jadwalnya rutin diselenggarakan setiap Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai 17.00. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita akan memberikan giveaway pada satu pemenang free 3 life tools training ya. Free 3 life tools talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Ibu Erlis Fitriana. Selamat Ibu Erlis. Ya, silakan Ibu Erlis sebagai pemenang untuk memberikan nomor WhatsApp ya melalui personal chat pada saya untuk mendapatkan 3 life tools talent DNA-nya. Selamat Ibu Erlis. Dan sebagai penutup, izin saya memberikan informasi, kami akan adakan kembali ya Bapak Ibu seminar ASMI Bocor Talent DNA setiap hari pukul 5.30 sampai 6.30 dengan tema-tema lainnya. Dan special edition kita akan adakan lagi nih Bapak Ibu di hari Minggu pukul 9 pagi bersama Mbak Anissa Trihapsari. Jadi pastikan ya Bapak Ibu hadir di seminar besok pagi dan hari-hari lainnya, dan bisa diinformasikan juga ke rekan, kerabat, atau keluarga.
Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kita semua banyak manfaat dari seminar resmi pagi ini. Akhir kata, jalan-jalan ke toko emas, belinya sama orang tercinta. Mari wujudkan Indonesia Emas dengan gerakan Indonesia Bertalenta. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Salam gerakan Indonesia Bertalenta. Terima kasih.